Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan tibalah saatnya kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Kiranya Tuhan, Engkau tolong telinga kami, otak kami, hati kami fokus kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, sucikan dia dan berkatilah dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada Lukas pasal 22, di mana pada pasal ini saudara mencatat beberapa hal atau kejadian yang sangat penting yang berkaitan dengan kesengsaraan Tuhan Yesus. Saudara, dalam pasal ke-22 kalau kita perhatikan dari judul atau perikop yang dibagi, maka saudara di dalam yang perikop yang pertama itu bicara tentang rencana pembunuhan Yesus yang melibatkan salah satu muridnya yang bernama Yudas. Yang kedua saudara, perikopnya adalah persiapan makan Paskah. Yang berikutnya adalah penetapan perjamuan malam. Yang berikutnya lagi keributan sesama murid waktu perjamuan malam. Dan yang berikutnya Yesus pergi ke Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, kemudian Petrus menyangkal Yesus, lalu kemudian terakhir Yesus diadili di Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Dan hari ini kita fokus pada ayat 1 dan 6, di mana tensi kebencian para pemimpin agama kepada Yesus itu sudah sampai pada puncaknya. Tensi kebencian saudara, disusul dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh para pemimpin agama, bahwa di dalam ring satu Yesus itu ada orang yang bisa memuluskan atau mewujudkan rencana mereka untuk membunuh Yesus saudara. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 21 saudara, Yesus memberikan nubuatan yang sangat menakutkan sekali tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel, tentang apa yang akan terjadi kepada kota Yerusalem, dan tentang apa yang akan terjadi pada bait Allah. Dan kemudian saudara, Yesus menubuatkan bahwa bait Allah ini akan runtuh, akan diruntuhkan seruntuh-runtuhnya, sehingga tidak ada satu batu saling terkait dengan batu yang lain. Lalu yang kedua saudara, Yesus juga menubuatkan tentang kota Yerusalem juga akan diruntuhkan saudara. Oleh siapa? Ironis, oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan yang mengenal Allah yang sejati. Tapi mereka akan diruntuhkan, akan dihancurkan saudara oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga saudara, bahwa penduduk Yerusalem akan tewas oleh mata pedang. Saudara, Yesus menubuatkan itu kepada mereka sekalian saudara. Saudara, bait Allah, kota Yerusalem, dan juga penduduk Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa Romawi. Bukan semata-mata karena mereka terus berontak, saudara. Kaum Zelot adalah kaum yang terus berontak kepada pemerintah Romawi. Bukan sekedar hanya karena mereka berontak kepada Roma, saudara. Tetapi juga disebabkan oleh sesuatu hal yang lebih penting daripada berontak kepada Roma. Yaitu apa saudara? Kejahatan yang luar biasa. Super jahat, yaitu mereka mau membunuh Yesus saudara, yang adalah anak Allah. Yesus pernah memberikan perumpamaan kepada mereka sekalian, sangat jelas sekali di dalam pasal ke-20 tentang saudara, seorang tuan pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap kebun anggur saudara. Dan kemudian si tuan itu pergi, tanahnya disewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Dan kemudian ketika tiba waktunya saudara, mereka panen, penggarap kebun anggur panen, lalu kemudian tiba waktunya, si pemilik kebun anggur yaitu si tuan, dia meminta uang sewa. Mana, ayo bagi hasil, bayar uang sewa kepada saya saudara. Itu Yesus memberikan perumpamaan kepada murid, kepada begitu banyak orang saudara. Dan kemudian si pemilik kebun anggur si tuan, dia mengutus pegawainya atau mengutus hambanya pergi untuk menarik tagihan uang sewa saudara.
Tetapi apa yang terjadi? Bukan uang sewa yang didapat, tetapi pukulan-pukulan yang mereka dapat, saudara. Kemudian si pegawai pulang melaporkan, mana uang sewa? Tidak dibayar, malah saya digebukin setengah mati. Kemudian saudara, si pemilik kebun anggur si tuan utus lagi pegawainya sampai 3 kali, saudara. Tapi bukan uang sewa yang didapat, tetapi adalah apa? Pukulan-pukulan, hajaran-hajaran yang diterima oleh para pegawai itu hambanya, dan sampai bonyok, saudara. Dan kemudian saudara, pada waktu Yesus memberikan perumpamaan, kemudian dicatat, akhirnya saudara, si pemilik kebun anggur tidak lagi utus pegawainya atau hambanya, tapi mengutus anaknya sendiri dengan harapan para penggarap sungkan. Tetapi saudara, mereka tidak sungkan, mereka malah membunuh anak daripada tuan si pemilik kebun anggur, saudara. Dan kemudian dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan bahwa tuan kebun anggur marah dan pasti akan membunuh penggarap-penggarap kebun anggur itu, saudara. Di dalam perumpamaan itu sangat jelas sekali, saudara. Pemilik kebun anggur adalah Allah. Kebun anggur adalah bangsa Israel. Dan juga penggarap kebun anggur adalah para pemimpin agama. Dan pegawai-pegawai itu atau hamba-hamba itu adalah para nabi. Dan anak pemilik kebun anggur itu adalah Yesus, saudara. Itu sudah sangat jelas sekali. Seharusnya mereka sadar, seharusnya mereka bertobat dari kejahatan mereka, saudara, untuk membunuh Yesus. Tapi saudara, mereka bukannya sadar, bukan bertobat. Mereka malah semakin jahat, saudara. Padahal dulu, saudara, nenek moyang mereka itu sudah pernah dihukum oleh Allah. Dengan cara apa? Bait Allah yang diagung-agungkan oleh mereka, buatan Salomo, itu dihancurkan, saudara. Oleh siapa? Sama, oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh bangsa Asyur dan juga oleh bangsa Babel, saudara. Bait Allah dihancurkan. Dan para penduduk Yerusalem kemudian, saudara, ditewaskan oleh mata pedang. Dan sebagian mereka dibuang ke dalam pembuangan, saudara. Pertanyaannya, mengapa mereka dihukum oleh Tuhan, nenek moyang mereka? Karena mereka menolak teguran para nabi yang diutus oleh Tuhan. Mereka bukan cuma menolak, mereka menganiaya para nabi, saudara. Kalau saudara baca para nabi Yesaya, saudara, itu dibunuh oleh mereka dengan cara digergaji, saudara. Yeremia dianiaya oleh mereka, dimasukkan ke dalam sumur, dipasung, digebukin, saudara. Tuhan mengutus para nabi supaya mereka bertobat, tapi mereka bukan bertobat, mereka malah menganiaya para nabi, saudara. Dan kemudian juga saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi pada peristiwa masa lampau, yaitu kamu menganiaya para nabi, dan juga bukan cuma pada apa yang sudah terjadi, tapi pada yang akan terjadi, saudara. Pada masa kini, yaitu apa ya? Kamu menolak anak Allah, bahkan kamu mau membunuh anak Allah, saudara. Yesus berkata, kalau anaknya dibunuh, maka bapaknya pasti marah, saudara. Yang mengherankan, saudara, sudah jelas perumpamaan ini. Mereka tahu, saudara. Sadar, tidak. Tobat, lebih tidak, saudara. Dan bahkan mereka makin lama makin jahat. Saudara, bangsa Israel sampai sekarang itu membenci Yesus, saudara, sampai sekarang. Kalau mereka benci, saudara, kenapa situs-situs Yesus 2000 tahun yang lalu itu dibangun oleh mereka, saudara, diperbaiki oleh mereka? Seperti kandang tempat Yesus lahir, saudara, itu dibagusin oleh mereka. Mereka benci, tapi dibagusin oleh mereka. Dan juga Kana, kota tempat di mana Yesus membuat mujizat pertama, air menjadi anggur. Wah, dibuat gedung yang besar luar biasa, saudara. Bagus sekali. Dan juga jalan atau lorong ketika Yesus disalibkan, saudara. Itu dibuat bagus sekali, saudara. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Dan kolam Siloam juga itu dibagusin, saudara. Dan bukit tempat Yesus naik ke sorga juga dibagusin oleh mereka, saudara. Kalau mereka benci, kenapa mereka
membangun situs-situs Yesus, saudara? Kenapa, saudara? Uang. Sekali lagi karena uang, saudara. Karena turis Kristen Katolik dari seluruh dunia berduyun-duyun datang ke Israel. Semua karena uang, saudara. Sampai sekarang mereka benci. Dulu waktu kami pergi ke sana, lalu kemudian tour guide-nya bilang, nah ini nih tempat Yesus disalibkan. Namanya Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Itu benar, saudara. Lalu kemudian pada waktu bicara tentang waktu Yesus naik ke surga, saudara, dia berkata, nah ini kata orang. Kata orang adalah tempat Yesus naik ke surga, saudara. Pada waktu Yesus, saudara, dalam kuburnya kemudian, nah kata orang, Yesus bangkit dari kemana? Kata orang, saudara. Mereka benci banget dengan Yesus. Tapi kemudian mereka suka dengan uang dari para turis, saudara. Dan kemudian, saudara, dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, sangat jelas sekali, Yesus adalah utusan Allah yang terakhir. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya Allah mengutus para nabi-nabinya. Dan kemudian gagal. Kemudian Yesus mengutus anaknya, saudara, sebagai utusan yang terakhir. Level anak beda dengan level para nabi, saudara. Tetapi sekarang sayang sekali, saudara, ada sebuah agama yang meyakini bahwa nabi agamanya adalah utusan Allah yang terakhir, bukan Yesus, saudara. Sayang sekali. Andai pun, saudara, yang mereka yakini itu sebagai nabi, betul-betul nabi, saudara, tapi tetap levelnya beda dengan anak, saudara. Maka kita yakin, saudara, bahwa Yesus adalah utusan Allah yang terakhir. Tidak ada nabi lain, saudara, sesudah Yesus. Dan kemudian, saudara, Yesus dalam perumpamaan itu mengatakan bahwa Bapaknya pasti akan sangat marah. Tapi mereka bukannya takut, minta maaf. Tapi mereka makin menjadi-jadi, saudara. Bahkan mereka mau membunuh Yesus, orang yang tidak bersalah. Seolah-olah para pemimpin agama, mereka lupa, saudara. Lupa apa? Kita baca Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, para pemimpin agama pingin menumpahkan darah Yesus. Mereka lupa, saudara. Siapa berani tumpahkan darah manusia atau membunuh manusia, darahnya juga akan tertumpah oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah gambarnya Allah, saudara. Saya harap kita sekalian, saudara, jangan pernah menjadi seorang pembunuh. Pembunuh mungkin bisa diampuni, saudara. Tapi sebisa mungkin, saudara, jangan pernah membunuh siapapun juga, saudara. Manusia, jangan. Kenapa, saudara? Karena membunuh manusia itu darahnya tertumpah, saudara. Nanti dia pun juga akan ditumpahkan darahnya, saudara. Hati-hati dengan dosa ke-6, namanya membunuh, saudara. Kenapa, saudara? Karena darah yang tertumpah itu, saudara, itu akan berteriak kepada Tuhan, menuntut keadilan. Kita buka lagi Kejadian pasal yang keempat, ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang keempat, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama Kejadian 4, 8 sampai 10. 1, 2, 3. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, mereka lupa seolah, saudara. Darah orang yang akan mereka bunuh, saudara, itu berteriak-teriak kepada Tuhan menuntut keadilan, saudara. Saudara, Tuhan pasti tidak mungkin tinggal diam. Ketika mereka membunuh Yesus, tidak mungkin tinggal diam, saudara.
Dan juga mereka pasti akan diberikan hukuman yang sangat mengerikan kepada Israel, saudara. Lalu kemudian pada waktu Yesus memberikan perumpamaan dan nubuat yang menakutkan itu, saudara, kepada murid-muridnya. Jelas, Yudas pasti hadir, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Yudas, saudara? Yudas tahu, Yudas hadir, dan Yudas pasti tahu, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Yudas? Kita akan mulai membaca dari Lukas pasalnya yang ke-22. Kita mulai dari sini, saudara. Lukas pasal ke-22, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pasal ke-22 dimulai dengan pendahuluan ini, saudara. Kita baca Lukas 22 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara, hari raya Paskah adalah hari untuk memperingati bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, saudara. Sesudah sebelumnya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk, pertama, saudara, adalah apa? Menyembelih anak domba jantan. Yang kedua, berumur 1 tahun. Yang ketiga, syaratnya domba itu tidak boleh bercacat celak. Dan kemudian yang keempat, saudara, diambil pada tanggal ke-10, dan kemudian baru boleh dipotong pada tanggal ke-14. Kita lihat lagi, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, supaya kita bisa mengerti latar belakang hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Keluaran pasal yang ke-12 kita baca dari ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-11. Minta tolong song leader maju, kita akan baca secara bertanggapan Keluaran pasal 12 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-3, jemaat sekalian membaca ayat ke-4, bertanggapan hingga ayat yang ke-11. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Selesai pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 12. Saudara, mengapa harus ada tanda darah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu, saudara? Kenapa, saudara? Karena darah menjadi penanda. Malaikat Tuhan akan datang pada malam itu mencabut semua anak sulung di seluruh Mesir, saudara. Tetapi rumah yang ada tanda darahnya itu akan dilewati oleh malaikat kematian, saudara. Itulah arti Paskah. Apa itu, saudara? Melewati. Passover. Paskah, Passover, melewati, saudara. Kemudian, saudara, mengapa mereka harus makan sayur pahit? Supaya mereka ingat, saudara, betapa pahitnya kamu hidup sebagai seorang budak. Betapa pahitnya kamu hidup di Mesir sebagai budak yang sangat menderita.
kamu harus makan sayur pahit supaya kamu ingat, saudara. Kemudian saudara, kenapa mereka harus makan roti tidak beragi? Kenapa pinggang mereka, saudara, waktu mereka makan dalam keadaan terikat, dan kasut atau sepatu sudah mereka pakai, dan tongkat sudah di tangan mereka, saudara. Kenapa, saudara? Karena supaya mereka cepat-cepat pergi. Supaya mereka buru-buru pergi. Sesudah mendapat aba-aba dari Musa, pergi, maka mereka langsung segera pergi, saudara. Itulah sebabnya, saudara, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu sepaket. Cepat-cepat, buru-buru. Roti dibuat tidak beragi. Kenapa? Karena mau buru-buru. Kalau pakai ragi, saudara, itu perlu waktu lagi untuk terjadi fermentasi. Tidak boleh, harus cepat-cepat, buru-buru, saudara. Dan kemudian dalam perjanjian baru, saudara, Rasul Paulus kemudian mengapa kemudian dia katakan menjadi roti tidak beragi. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Di dalam perjanjian baru kemudian Rasul Paulus mengatakan kalimat ini, saudara. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, pada waktu zaman dulu makan roti tidak beragi karena buru-buru, saudara, cepat. Tapi kemudian, saudara, Rasul Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan, memberikan suatu arti sangat baik sekali. Tinggalkan ragi yang lama, yang penuh dengan kemunafikan. Makan roti yang tidak beragi. Kenapa? Dengan kemurnian dan juga dengan kebenaran, saudara. Dan kemudian selanjutnya, saudara, terjadi sesuatu keironisan, saudara. Pada waktu hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah, saudara, saat bangsa Israel mereka mau mengingat kebaikan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, saudara. Tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, saudara, mereka bukan lagi mengingat kebaikan Tuhan, saudara, tetapi mereka mengingat kepada Yesus. Apa yang mereka ingat, saudara? Mereka ingat terus Yesus. Bagaimana cara membunuh Yesus, saudara. Ironis ya. Bangsa Israel, mereka mau merayakan Paskah, mengingat kebaikan Tuhan atas mereka, yang sudah bebaskan mereka dari perbudakan. Dan kemudian, saudara, mereka malah mengingat Yesus. Bagaimana cara membunuh Yesus, saudara. Sekarang, saudara, saat ini, di sini, saudara, waktu saat saudara beribadah, apa yang saudara ingat dan pikirkan, saudara? Apakah saudara ingat, dengar, pikirkan firman Tuhan? Atau saudara ingat, pikirkan selain firman Tuhan, saudara? Maka tadi dalam lagu yang ketiga, di sini ku menghadap wajahmu, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengingat-ingat. Waktu dengar khotbah, ya dengar khotbah saja, saudara. Jangan ingat-ingat yang lain. Kenapa, saudara? Karena sangat-sangat berbahaya sekali. Mereka mau membunuh Yesus. Mereka cuma ingat Yesus. Mereka tidak ingat kebaikan Tuhan. Mereka cuma ingat Yesus. Mereka ingin bunuh Yesus, tapi belum ketemu caranya, saudara. Mereka mau tangkap Yesus, tapi tidak berani. Kenapa? Mau menjelang hari raya Paskah, ramai orang, banyak pengikut Yesus. Mereka takut menangkap Yesus, saudara. Dan kemudian kita lanjut lagi ayat 3 hingga ayat yang ke-6, pasal yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama pasal 22 ayat 3 sampai 6. Ayat 1-2 adalah pendahuluannya, ayat 3 sampai 6 adalah isinya, saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya.
dan mulai dari waktu itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara, betapa ironisnya Yudas. Pada waktu mereka ingin beribadah, merayakan Paskah, mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Tapi Yudas justru, dia dengan aktif, dia datang kepada imam-imam kepala, kepada pengawal Baitul Mal, dia datang, saudara, dengan aktif. Berkhianat kepada Yesus. Menjual Yesus kepada mereka. Supaya Yesus bisa dibunuh, saudara. Saudara, betapa ironisnya Yudas. Karena nama Yudas adalah nama yang sangat indah. Nama yang diberikan oleh orang tuanya, saudara, kepada anaknya. Nama yang sangat indah. Saya sampai sekarang jarang, saudara, ketemu orang Kristen, nama siapa? Yudas, jarang, saudara. Jarang banget. Nama Yohanes banyak, saudara. Yudas enggak pernah, saudara. Pilatus kadang-kadang ada, saudara. Tapi nama siapa? Yudas, bisa minder dia, saudara. Maka orang tua tahu, jangan kasih nama Yudas, bisa minder anak gua nanti, saudara. Tetapi saudara, waktu orang tua Yudas memberikan nama Yudas, apa artinya? Artinya adalah, saudara, bersyukur kepada Tuhan. Artinya, saudara, memuji Tuhan, saudara. Kita buka dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35. Arti nama Yehuda atau Yudas, saudara. Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-35. Istri dari Yakub bernama Lea melahirkan anak yang keempat. Dan kemudian dikasih nama Yehuda. Inilah arti Yehuda. Kejadian 29 ayatnya yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, waktu Lea melahirkan anak keempat, dikasih nama Yehuda atau Yuda, saudara. Artinya, aku bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Yudas harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan hanya arti namanya bersyukur. Tetapi saudara, Yudas itu bisa menjadi murid Yesus. Dan dia dapat jabatan sangat bergengsi sekali sebagai bendahara, saudara. Dia bisa menjadi murid Yesus. Saudara, orang-orang perjanjian lama menubuatkan Yesus akan datang, saudara. Dan mereka begitu rindu berjumpa dengan Yesus, saudara. Abraham, dia tahu Yesus pasti akan datang, saudara. Tetapi dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Dia tidak bisa menjadi murid Yesus. Kenapa, saudara? Karena beda waktu. Musa, orang begitu besar, dia menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi dari antara bangsa kita, dari antara saudara-saudara kita. Dan nabi itulah yang harus kamu dengar. Dan juga saya percaya, saudara, yang juga Musa akan dengar, saudara. Dia menubuatkan Yesus akan datang, saudara. Dia pingin menjadi murid Yesus. Tetapi Musa tidak bisa menjadi murid Yesus secara langsung. Kenapa? Beda waktu. Termasuk Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus. Dia pasti ingin berjumpa dengan Yesus, saudara. Tapi tidak bisa. Kenapa? Beda waktu, saudara. Itu dari orang Israel. Bagaimana dari orang-orang non-Israel, saudara? Orang yang bijak, pandai, juga ingin berjumpa dengan Yesus, saudara. Dari bangsa-bangsa lain. Tetapi, saudara, beda waktu, beda tempat. Yang tadi cuma beda waktu, tidak beda tempat. Yang sekarang beda waktu, beda tempat, saudara. Konfusius 500 tahun sebelum Yesus, dia pernah berkata, andai pagi aku berjumpa dengan sang kalam, sore mati pun aku puas. Kenapa, saudara? Konfusius tahu, saya bukan sang kebenaran. Saya manusia biasa. Saya bukan sang kalam. Saya bukan sang kebenaran. Dan saya ingin mencari sang kalam.
Dan kalau saya berjumpa dengan sangkalam, pagi berjumpa dengan sangkalam, sore mati pun aku puas, saudara. Konfusius ingin menjadi murid Yesus. Orang-orang seperti Diogenes, seorang yang terkenal, seorang filsuf yang sangat baik, yang sangat jujur, saudara. Yang terkenal dengan seorang filsuf yang membawa lentera, saudara. Patung sangat terkenal sekali. Diogenes membawa lentera. Kenapa dia bawa lentera, saudara? Karena dia bilang, karena dunia ini sudah gelap. Dia bawa lentera. Orang tanya, kenapa Diogenes bawa lentera? Karena dunia sudah gelap. Orang bilang, gila kamu Diogenes. Ini hari terang, siang begini kamu bilang gelap. Orang tidak mengerti, saudara, bahwa yang gelap itu bukan dunianya, tapi hati manusia, saudara, itu sudah gelap. Diogenes mencari seseorang yang adalah terang, saudara. Dia terus cari dan dia tidak berjumpa, saudara. Kenapa? Beda waktu, beda tempat, saudara. Filsuf Plato, dia berkata, andai aku bisa berjumpa dengan orang yang bisa menggabungkan hal yang kecil dengan hal yang kecil, menggabungkan hal yang besar dengan hal yang kecil, menggabungkan hal yang kecil dengan hal yang besar, menggabungkan hal yang besar dengan yang besar, aku mau jadi murid dia, saudara. Siapa, saudara? Yesus. Dia bisa menggabungkan hal-hal yang kecil dengan hal yang kecil, hal kecil dengan hal yang besar, saudara. Plato berkata, aku mau jadi murid dia. Tidak bisa. Kenapa? Beda waktu, beda tempat. Tetapi Yudas bisa. Dia bisa menjadi murid Yesus. Saudara, ironis. Dia sudah jadi murid Yesus, tapi dia tidak belajar dari Yesus. Kemudian dia, saudara, ingin membunuh Yesus, saudara. Yudas ironis. Kenapa? Dia bukan cuma dapat guru terbaik, dia juga dikelilingi oleh orang-orang terbaik, saudara. Murid-murid Yesus yang lain. Dan juga dia mendapatkan pengajaran terbaik, saudara. Tapi kemudian, saudara, ironis. Dia malah berkhianat kepada Yesus. Di dalam sejarah ada 4 teori kenapa Yudas menjual Yesus, saudara. Teori pertama, Yudas mau tahu kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dia pengen tahu kuasa seperti apa, tapi dia tidak sabar, saudara, melihat Yesus menunda-nunda mendirikan kerajaan Allah. Maka Yudas pingin membuat tuannya ini harus memakai kuasa begitu besar untuk menghancurkan musuh dan menegakkan kerajaan Allah. Itu adalah teori Yesus dijual oleh Yudas, atau motivasi Yudas menjual Yesus. Pengen tahu kuasa Yesus, saudara. Dan kemudian yang kedua, saudara, teorinya, Yudas memang cinta dengan kekerasan. Dan kemudian Yudas terus mencari cara untuk menyerahkan atau untuk mengenyahkan Roma, saudara. Berapapun harganya. Kalau saya harus jual Yesus, supaya Yesus kemudian dia mengeluarkan kuasanya, saudara. Tidak apa-apa, saudara. Dan kemudian, saudara, Yudas mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia melihat orang Nazaret ini pada waktunya nanti akan memimpin pemberontakan kepada Roma, saudara. Itu teori yang kedua, saudara. Yudas cinta kepada kekerasan. Dan kemudian, saudara, ketika kemudian ternyata Yesus cinta damai. Yesus tidak menggunakan kekerasan, saudara. Maka kemudian Yudas marah. Dan kemudian Yudas mengambil tindakan mengenyahkan Yesus, saudara. Teori kedua. Teori ketiga, saudara, Yudas kecewa. Kenapa? Karena Yudas sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Yesus pasti akan gagal. Kenapa? Yesus pernah berkata, aku akan ditangkap. Akan ditangkap. Aku akan disalibkan. Akan disalibkan. Yudas tahu, Yesus pasti akan gagal. Dan kemudian dia mengkhianati Yesus untuk menyelamatkan dirinya, saudara. Yudas begitu kecewa kepada Yesus. Dan yang keempat, saudara, Yudas mulai sadar bahwa Yesus bukannya menjadi pemimpin militer melawan Roma, tetapi justru Yesus memilih jalan kesengsaraan, saudara. Yudas kecewa, sudah bunuh saja Yesus, saudara. Saudara, 4 teori itu, saudara. Tapi 4 teori itu semua adalah spekulasi.
Alkitab mencatat saudara, kenapa Yudas menjual Yesus saudara? Karena uang. Motivasi karena uang saudara. Yudas menjadi bendahara dalam pelayanan Yesus. Dan motivasi menjadi bendahara dapat saudara untuk mencuri uang dari pelayanan Yesus saudara. Mari kita buka dari Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6 saudara. Yohanes pasal ke-12 ayatnya yang ke-6. Konteksnya adalah Maria ingin mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sekali saudara. Seharga 300 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Dan kemudian ketika Maria memecahkan botol minyak narwastu yang sangat mahal saudara. Kemudian Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Boros banget. Bukankah uang itu minyak bisa dijual menjadi duit dan bisa membantu orang miskin saudara. Itu adalah konteksnya. Tapi kemudian apa yang dicatat oleh Yohanes. Mari kita baca Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, motivasi apa saudara? Motivasi uang saudara. Tapi kalimatnya bagus. Buat apa pemborosan itu? Boros banget, minyak mahal-mahal, 300 boros banget. Itu bisa untuk membantu orang miskin saudara. Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Tapi yang dilakukan oleh perempuan ini, Maria, adalah untuk mempersiapkan kematianku, untuk mengubur aku. Dan namanya pasti akan diingat saudara. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya akan diingat saudara. Apa yang dilakukan oleh Maria. Dan juga sama saudara, yang dilakukan oleh Yudas juga akan diingat sama saja saudara. Sangat-sangat ironis sekali saudara. Kenapa saudara? Karena Yudas bisa menjadi murid Yesus saudara. Dan kemudian saudara, di lain sisi juga saudara, iblis itu kemudian dia masuk ke dalam diri Yudas saudara. Gak ada yang tahu, semua diam-diam. Yudas tidak kerasukan setan teriak-teriak, tidak. Yudas diam-diam, tetapi dirasuk oleh setan saudara. Dan iblis tahu saudara, dia cari 12 murid Yesus. Siapa yang paling lemah saudara? Yudas yang paling lemah. Kenapa? Karena iblis tahu kelemahan Yudas. Yaitu apa? Cinta dengan uang saudara. Saudara, Yudas begitu culas dengan uang. Dan Yudas saudara, dia yang culas dengan uang, itu tidak langsung terjadi. Saya percaya saudara, sejak kecil dia sudah culas dengan uang saudara. Mari kita para orang tua saudara, jangan didik anak kita untuk culas dengan uang saudara. Kalau kita sama anak kita, belajar yang pandai ya. Supaya apa? Supaya gampang cari duit. Saudara, hati-hati saudara. Belajar yang pandai. Supaya gampang cari duit saudara. Duit saudara, otaknya. Ambil fakultas, jangan yang gak ada duitnya. Ambil fakultas yang gampang cari duitnya. Apa? Bisnis. Kalau kamu seni gak ada duitnya. Ambil apa? Dokter. Ada duitnya. Ambil apa? Arsitek. Ada duitnya saudara. Saudara, hati-hati. Bukannya tidak boleh saudara. Bisnis, keuangan sangat penting saudara. Saudara tahu apa menteri terpenting di Indonesia saudara? Menteri Keuangan. Kenapa? Dia yang mengatur seluruh keuangan negara. Dia mengatur masuk dan keluarnya keuangan saudara. Dia ahli keuangan. Itu menteri paling penting di Indonesia saudara. Tapi jangan saudara, waktu kemudian anak kita dia mau masuk seni, janganlah, enggak ada duitnya, susah cari duitnya. Jangan saudara. Tanya, kenapa kamu akan ambil bisnis? Oh, karena cari duit. Jangan begitu, enggak boleh. Kenapa? Kamu ambil bisnis atau finance. Kenapa?
kamu bisa mengabdi kepada negara. Bukan semata-mata karena uang. Kenapa ambil dokter? Karena cepat cari duitnya. Jangan anakku, jangan. Karena kamu bisa mengabdi kepada orang. Kamu bisa mengabdi kepada negara. Kamu bisa membantu banyak orang. Bukan karena kamu bisa cepat cari duit. Jangan, saudara. Kamu ambil finance kah, bisnis kah, manajemen kah, keuangan kah, atau apapun juga, saudara. Jangan racun anak kita karena gampang cari duitnya. Jangan, saudara. Tapi ajari mereka, kamu bisa mengabdi. Dengan ilmu keuangan kamu bisa mengabdi kepada negara. Dengan ilmu keuangan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Dan kemudian, saudara, ajar anak kita sejak kecil. Jangan culas, jangan serakah, saudara. Ajar anak kita sejak kecil. Beri persembahan. Ajak anak kita sejak kecil, ajar, saudara. Yaitu apa? Suka menolong orang lain, saudara. Orang yang suka menolong orang lain susah culas. Orang yang egois, saudara, gampang culas, saudara. Ajar anak kita, kalau kamu ke sekolah ya, ngeliat teman kamu gak ada makanan, kamu kasihlah separuh makanan kamu kepada dia. Jangan makan sendiri, bantu dia. Saudara, mengajar anak untuk belajar memberi itu penting, saudara. Ajar anak untuk belajar menabung, kasih persembahan kepada Tuhan itu penting, saudara. Di dalam remaja kemarin, saudara, saya ingatkan kepada anak remaja, kamu sejak muda mesti harus belajar memberi persembahan. Kalau perlu belajar memberikan perpuluhan. Dari mana duitnya? Dari uang jajan kamu. Uang jajan kamu 10.000, ambil 1.000. Berikan kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena penting dididik sejak mereka masih anak-anak, saudara. Saya bilang sama mereka, belajar simpan uang, kasih persembahan. Tuhan pasti tidak butuh uang kamu, tidak butuh pasti. Tapi kamu sedang dididik, kamu sedang dilatih, beri persembahan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu nanti jangan jadi orang culas. Supaya kamu jangan jadi orang egois. Supaya kamu menjadi orang yang punya kemurahan hati kepada orang lain dan juga pada Tuhan, saudara. Saya bilang sama mereka, saya punya kawan luar biasa sangat pandai yang ajak saya jadi Kristen. Min, ikut gue yuk. Kemana? Ke guru BP. Ngapain? Udah ikut gue lah. Ini pandai, saudara, rajin penginjilan. Ikutlah, pergi, saudara. Ternyata diinjilin. Akhirnya benar juga ya Kristen, benar juga. Saya jadi Kristen, saudara. Lama kemudian lulus SMA, kuliah di tempat yang sama, BINUS. Kemudian dia pintar banget. Kemudian dia kerja, saudara. Gaji gede banget, saudara. Lalu kemudian saya tanya sama dia, kasih perpuluhan tidak? Gimana ya, Min ya? Orang tua saya sudah cerai. Lalu kemudian saya punya adik 3, masih butuh duit, sekolah dan sebagainya. Nantilah, nanti. Saya bilang sama dia, mohon maaf ya teman, kecil tidak, besar apalagi. Jikalau kecil tidak, besar apalagi, pasti tidak. Ndalah, gue janji, sumpah, kalau gaji gue udah gede, udah cukup, gue kasih perpuluhan kepada Tuhan. Saya bilang, saya cuma ngomong begitu teman. Logika, kecil tidak, besar apalagi, saudara. Saudara, kemudian dia tidak. Sampai tahun 97, saudara, gajinya, saudara, 70 juta rupiah, uang sekarang, saudara. Saya tanya dia, kasih perpuluhan, aduh gimana ya, Min ya, 7 juta, gede banget ya, sayang banget. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama kamu kan, kecil tidak, gede apalagi, pasti tidak. Saudara, pelan-pelan dia mulai meninggalkan Tuhan dan menjadi seorang ateis, saudara. Kalau kita, saudara, memberikan perpuluhan, saudara, saya sangat jarang ngomong perpuluhan. Kita sedang dilatih. Lihat apa, saudara? Hidup hemat. Bagaimana cara mengatur keuangan, saudara? Pasti dilatih, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, Yudas menjadi orang yang culas. Karena saya percaya sejak kecil memang sudah sangat culas sekali, saudara.
Dan Yudas, ironis, dia menjual Yesus, menukar Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Berapa sih, saudara? 30 keping perak sama dengan 30 tetradrachma, mata uang Yunani, saudara. Berapa 30 tetradrachma itu, saudara? Itu sama dengan gaji 4 bulan tenaga ahli, saudara. Tenaga ahli sekarang gaji berapa, saudara? Anggaplah, saudara, 20 juta, anggap, saudara. 4 bulan, 80 juta, saudara. Bayangkan ya, Yudas menjual gurunya Yesus, saudara, yang sangat berharga dengan uang 80 juta rupiah, saudara. Ironis luar biasa, saudara. Ini guru lu, sangat berharga sekali, saudara. Siapapun pingin jadi muridnya dia, bayar berapapun mereka mau, saudara. Tapi Yudas, dia malah jual gurunya, saudara. Kira-kira seharga 80 juta uang sekarang, saudara. Ironis, seolah-olah Yudas lupa bahwa Esau pernah menjual hal yang sangat bernilai dengan yang tidak bernilai sama sekali. Esau pernah menjual hak kesulungan sangat bernilai sekali, saudara, cuma dengan semangkuk bubur kacang merah, saudara. Murah sekali, tidak imbang, saudara. Seolah-olah Yudas lupa Esau pernah melakukan hal yang sama karena dilakukan lagi oleh Yudas, saudara. Wah, kalau kita, saudara, bicara soal keironisan Yudas, banyak luar biasa, saudara. Yudas dilahirkan dari keluarga Yahudi. Tetapi entah, saudara, apakah dia benar-benar dididik secara Yahudi atau tidak, saya nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti ini orang yang culas, orang yang serakah, saudara. Kenapa? Satu kata atau dua kata, satu frase, saudara. Kurang bersyukur. Saudara, kenapa Adam berani berontak kepada Allah, makan buah yang dilarang oleh Allah, saudara? Cuma satu namanya, saudara, kurang bersyukur. Istri cantik, Hawa. Semuanya buat kamu. Kamu menjadi kepala Taman Eden, menjadi manajer, saudara, menjadi direktur. Istri cantik, segala ada pada kamu. Tapi kemudian kenapa, saudara? Dia masih terus berontak kepada Allah. Karena kurang bersyukur, saudara. Dia tidak bersyukur, dia tidak melihat bagaimana Taman Eden, ya begitu sangat indah, dengan buah-buah begitu beraneka ragam, beraneka rasa, beraneka warna. Dia tidak bersyukur, saudara. Kemudian dia pingin jadi Tuhan. Dan kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena kurang bersyukur, saudara. Saudara, ini sangat ironis. Lalu kemudian itu Yudas, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita menjadi orang Kristen yang betul-betul bersyukur kepada Tuhan? Aku bisa menjadi orang Kristen loh. Aku bisa menjadi murid Yesus loh. Aku begitu diberkati loh. Pertanyaan, saudara, apakah kita bersyukur menjadi orang Kristen? Maka saudara mesti terus pikir, kenapa aku bisa menjadi orang Kristen? Aku gak layak, aku gak pantas. Aku pantasnya dihukum. Aku pantasnya mendapatkan sesuatu yang menjadi hak aku, yaitu dihukum, diadili, saudara. Kemudian bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan pengajaran yang paling baik, saudara, sebagai murid Yesus zaman sekarang. Saudara, saya berharap, saudara, ironi Yudas sebagai murid Yesus jangan kita ulang-ulang, saudara. Jangan menjadi, makanya saya kasih judul Yudas, ironi murid Yesus. Semoga jangan Ambinko, ironi murid Yesus. Atau siapapun kita, saudara, ironi murid Yesus. Dan kemudian akhirnya, saudara, kita menjual Yesus. Dan kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, saudara. Mari kita syukuri menjelang hari Yesus akan disalibkan, peringatannya, saudara. Terus kita ingat kebaikannya, dan kebaikannya, saudara. Terus kebaikannya, saudara. Supaya kita jangan mengulang-ulang sejarah.
menjadi ironi orang Kristen yang lupa kepada kebaikan Tuhan. Yudas tidak bersyukur, Adam tidak bersyukur. Tapi sebaliknya saudara, ada orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah menjelang hari peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus, kami terus semakin diingatkan untuk kami terus semakin bersyukur kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah terjadi kepada Yudas tidak terjadi kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh belajar dari apa yang sudah Yudas lakukan sebagai murid-Mu yang Tuhan begitu kasihi, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan. Dia malah berkhianat dan ingin membunuh Tuhan. Biarlah kiranya kami ya Tuhan makin lama makin mengasihi Tuhan yang begitu mengasihi kami. Biarlah melalui perenungan firman pada hari ini, menjelang hari kesengsaraan Tuhan Yesus, kami makin mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.